Dinamika menuju 2024 mulai terlihat partai politik bergerak cepat demi Pilpres 2024. Nasdem disebut berpeluang membentuk poros dengan PKS. Demokrat berbeda dengan PD Perjuangan yang menutup pintu koalisi bagi dua partai oposisi tersebut. Rakernas PDIP pun tidak menghasilkan nama capres. Bagaimana CNN Indonesia mencermati dinamika politik sepekan? Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial View pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber. Ada Mas Revo Lusiriza, WPMred CNN Indonesia TV. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Renhat. Ya, ada Mas Anugrah Perkasa, Mas Nugi, redaktur pelaksana cnnindonesia.com. Mas Nugi, selamat malam. Selamat malam, Renhat. Ya, Mas Nugi dan Mas Revo, sepekan ini publik kita semua media kembali mencermati melihat bagaimana langgam elit politik ya melakukan pertemuan, penjajakan koalisi, juga partai penguasa PD Perjuangan, Rakernas, tapi juga tidak menghasilkan nama capres. Saya mau ke Mas Revo terlebih dahulu. Apa yang kita cermati Mas Revo dari pertemuan para elit sepekan ini? Nasdem tampaknya juga dihadiri oleh dua parpol PKS dan juga Demokrat, tapi di luar KIB dinamika yang terjadi sepekan ini tidak menghasilkan apa-apa sebetulnya. Dalam arti tidak ada kesepakatan partai politik yang terbentuk dalam sebuah koalisi ya Mas Revo. Iya, memang kalau kita lihat memang suasananya masih cair ya, Renhat. Walaupun semua partai politik sekarang sudah sudah memulai startnya gitu, sudah mulai start bahwa semua tidak ingin ketinggalan karena ini juga sudah yang seperti kita bahas minggu lalu bahwa ini sudah mulai masuk masa-masa panjang lah gitu dalam tanda kutip ya, walaupun secara tahapan resmi pemilu belum dimulai, tapi kalau bisa kita bilang semua pergerakan elit-elit politik ini juga termasuk sebagai langkah awal untuk mencuri perhatian publik ya. Jadi kalau misalkan tidak bergerak sekarang, maka popularitas partai akan tercuri oleh pihak yang sekarang sedang bergerak gitu. Memang ini adalah sebuah keuntungan bagi partai politik yang sudah eksis dan memiliki suara gitu ya, atau memiliki kursi di DPR. Sementara kalau misalkan kita lihat, misalnya hari ini kita juga menerima kabar dari KPU bahwa di sistem sipol sudah ada 21 partai yang mendaftar dan 10 diantaranya adalah partai baru. Maka partai-partai baru ini yang nantinya juga akan tentunya akan berjuang lebih keras dibanding partai-partai yang sekarang sudah memunculkan nama-nama bergerak ke kanan ke kiri, sehingga yang disebut dengan efek ekor jas ya, kotel effect itu juga bisa muncul gitu, popularitasnya terangkat. Tapi juga hal lain yang kita cermati, sekarang masih terpusat pada gerakan-gerakan elit partai politik. Padahal yang sebenarnya kita harapkan adalah dalam pemilu ini bagaimana keterlibatan publik itu bisa terakomodir ya. Jadi tidak hanya elit-elit partai yang bergerak. Bagaimana kemudian partai politik seharusnya juga menyerap aspirasi atau setidaknya aspirasi dari bawah. Apa yang dilakukan Nasdem misalnya, Partai Nasdem kemarin ketika dalam Rakernas juga kemudian menyerap aspirasi dari DPC itu merupakan salah satu yang layak juga diapresiasi gitu. Nah ini sebaiknya juga diikuti oleh partai-partai lain. Putusan itu tidak top down, tidak hanya diputuskan oleh elit partai, apalagi oleh ketua umum sendiri gitu ya, tapi menyerap aspirasi-aspirasi di bawahnya. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana penyerapan aspirasi tersebut dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan di ruang-ruang tertutup. Nah, itu yang sebenarnya yang kita harap, sehingga sistem bottom up itu bisa dalam keputusan strategis partai itu bisa dilihat dengan baik oleh publik. Seperti kita semua ini ya, Renhat. Itu catatan yang tapi memang kalau kita lihat semuanya belum mengerucut pada calon yang pasti, tapi tidak-tidaknya memang ini pergerakan-pergerakan untuk menjaga supaya nama partai itu tetap ada di orbit atas lah. Gitu. Yang kita lihat sekarang ini. Baik, Mas Revo, meskipun kita tahu sejumlah partai politik termasuk partai penguasa saat ini, PD Perjuangan punya mekanisme justru semua diserahkan hak prerogatif utuh sepenuhnya milik ketua umum untuk menunjuk nama capres. Meskipun juga Nasdem menjaring, tapi semua dikembalikan lagi ke tangan Surya Paloh. Artinya dalam sistem internal partai juga tampaknya seolah-olah demokratis, tapi praktiknya agak jauh dari itu. Iya, itu memang sebuah catatan yang kita sih berharap ada sebuah sistem yang
yang fair gitu, yang semuanya akhirnya tidak, walaupun memang ketua partai kalau berdasarkan ADART masing-masing ya, kita juga harus menghormati kesepakatan internal melalui ADART partai bahwa ketua umum partai politik memiliki hak prerogatif. Tapi dalam menentukan hak prerogatif tersebut kan bagaimana mekanisme menjaring suara-suara dari bawah itu yang paling penting. Bagaimana menyerap aspirasi itu juga yang paling penting. Dan semua dilakukan secara terbuka sehingga kita semua bisa menyaksikan gitu. Saya pikir kalau misalkan ini kan tujuan utama dari partai politik kan ketika pemilu tentu tujuan pragmatisnya adalah memenangkan pemilu ya. Memenangkan pemilu kemudian merebut kursi kekuasaan itu kan tujuan pragmatisnya. Tapi kan sebenarnya dalam tujuan-tujuan idealis yang lain, dulu ini kan pesta demokrasi dari rakyat gitu, pesta demokrasi sehingga keterlibatan masyarakat secara umum, secara luas itu sebaiknya juga diperhitungkan atau dilaksanakan oleh partai-partai politik, tidak hanya pada saat nanti proses pencoblosan suara, tapi juga ketika pada awal-awal penetapan apakah itu penetapan calon legislatifnya maupun calon eksekutifnya. Nah ini yang sehingga publik ini benar-benar bisa merasakan dan terlibat langsung. Kalau tidak, ya ini akan menjadi hanya elit-elit politik yang terlibat di dalamnya. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Jadi masyarakat hanya menjadi penonton saja. Saya ke Mas Nugi. Mas Nugi, kalau tadi Mas Revo mengatakan ini mungkin tanda juga masih cair ya di level elit maupun mungkin di level grassroots. Pekan ini kita lihat PKS, Nasdem dan Demokrat mengadakan pertemuan. Bahkan disebut ini berpeluang kuat membentuk sebuah poros gondang dia. Tapi keesokan harinya kita lihat Ketua Umum Demokrat justru datang ke Kertanegara. Apakah itu juga menjadi sinyal bahwa ini masih sangat cair? Apa yang Mas Nugi cermati dari dinamika politik sepekan ini? Ya, untuk pertemuan-pertemuan politik saya kira juga mereka akan sudah mengacu pada beberapa survei belakangan ini ya. Misalnya Demokrat atau AHY sendiri memang punya peningkatan elektabilitas berdasarkan beberapa survei. Jadi AHY maupun Partai Demokrat sendiri punya peranan penting untuk mereka bisa maju dalam Pilpres datang. Nah yang kedua adalah saya kira yang penting juga jadi catatan buat publik adalah selama 2 tahun menjelang pemilu, itu publik juga harus mencatat partai-partai yang berkuasa dan kemudian partai yang pernah berkuasa, mereka harus punya catatan kritis terhadap itu. Apakah misalnya partai-partai penguasa sekarang itu sudah menunaikan janjinya ketika sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Atau misalnya apa yang pernah pemenang sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama juga. Gitu. Nah jadi publik perlu mencatat bahwa tidak hanya manuver-manuver politik ataupun konsolidasi partai politik di tingkat elit, tapi juga di tingkatan bawah masyarakat juga harus bisa mengkritik dan mengingat kembali soal-persoalan yang sudah terjadi selama ini atau janji-janji yang dilakukan partai politik ketika dia masuk dalam lingkaran kekuasaan dan apa yang sudah ditunaikan janjinya, apa yang belum. Oke, jadi jangan kemudian kita juga terbuai ya dengan pertemuan demi pertemuan, tapi ternyata sebetulnya mereka masih sangat cair dan belum ada satu kesepakatan yang terbentuk. Nah, Mas Nugi, apa yang kemudian Mas Nugi lihat dari belum adanya satu koalisi yang baru yang dinyatakan selain KIB, meskipun manuvernya, pergerakannya cukup cepat ini. Hari ini bertemu dengan Partai A, kemudian bertemu Partai B, tapi itu bahkan belum menghasilkan apapun. Apa yang menarik yang juga bisa kita berikan catatan terhadap gerak ataupun manuver partai politik ini? Saya kira mereka masih melakukan penjajakan tahap awal ya, karena masih 2 tahun lagi. Mereka juga akan masih berhitung secara politik, dalam kalkulasi politik, apakah partai mereka ketika berkoalisi itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif ke depannya. Semua partai secara umum saya kira terbuka untuk koalisi, kecuali seperti yang disampaikan Megawati Soekarno Putri dalam rakernas terakhir, dia justru menyatakan
ada dua partai politik yang tidak mau diajak kerjasama. Satu adalah Partai Demokrat, yang kedua adalah PKS. Dan salah satu pejabat ini mengatakan bahwa itu secara historis dan ideologi mereka berbeda. Nah, walaupun saya kira ini tidak menutup kemungkinan PDIP melakukan kerjasama dengan berbagai partai politik lainnya. Oke. Di satu hari juga yang sama ketika ada pertemuan antara Nasdem dan juga Demokrat, Mas Revo, kita juga melihat ada pertemuan SBY dan juga Pak JK. Ini kemudian spekulasi berkembang kemana-mana ini, Mas Teguh dan juga Mas Revo. Ada kemudian pakar atau sejumlah pihak membaca ini untuk duet Anies AHY, katakanlah begitu. Dan ini dengan terbentuknya tiga partai politik ini. Apa yang Mas Revo lihat dari pertemuan-pertemuan itu ya, sampai kemudian juga kelihatan ada pertemuan antara Pak JK dengan Pak SBY? Ya, ini juga satu hal yang menarik ya, Renhat ya. Jadi kita katakan begawan-begawan lama ya, orang-orang sekelas SBY gitu, kemudian turun gelanggang ketemu dengan Pak JK gitu. Ketika SBY dan JK bertemu, tentu ini bukan sekedar masalah silaturahmi ya gitu. Itu pasti juga pasti saya meyakini ada pembicaraan. Kita semua meyakini ada pembicaraan politik lah di dalamnya. Apalagi kemudian sehari kalau nggak salah setelah pertemuan antara SBY JK itu, AHY kemudian sholat Jumat di masjid tempat Pak JK biasa sholat Jumat ya, di kawasan Brawijaya situ. Ada satu masjid di dekat rumah Pak JK, dekat dengan sekolah. Seingat saya itu ada SD negeri situ, karena memang masjidnya menyatu dengan halaman sekolah. Itu di situ AHY kemudian sholat Jumat di situ, dan di beberapa pemberitaan dan juga beberapa kabar di media sosial yang kita lihat, ada juga sosok Ganjar Pranowo yang juga ikut sholat di situ. Jadi artinya memang semuanya masih bergerak. Tapi apakah memang nanti akan menduetkan antara Anies AHY, kita mungkin terlalu dini ya kalau mau mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi setidaknya menjajakan koalisi sepertinya antar semua pihak ini sekarang sedang berlangsung gitu, sehingga semuanya seolah-olah tidak mau ketinggalan kereta, jadi tidak mau kehilangan atau gerbongnya berkurang atau kehilangan gerbong, sehingga semuanya menyusun kekuatan, menyusun penjajakan sehingga nanti September 2003 ketika pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu semuanya sudah firm gitu, semua firm, dan sudah tercapai kesepakatannya. Tapi apakah kemudian nanti AHY Anies, misalnya Anies AHY, atau mungkin deal lain, saya pikir ini masih terlalu tinggi ya, kita melihatnya. Tapi setidaknya ketika tokoh-tokoh seperti SBY JK ini turun gunung, ini tentu hal yang menarik gitu. Saya kok meyakini ketika SBY dan JK bertemu, pasti partai-partai lama yang ketika mereka berdua berkuasa, yang selama ini jadi koalisinya, tentu juga menghitung gitu. Termasuk juga partai penguasa sekarang pasti juga akan menghitung. Karena kan dalam sejarahnya ketika JK berkuasa, partai-partai politik yang sekarang mungkin masuk dalam koalisi pemerintahan, dulunya juga koalisi mereka gitu. Ini semakin menarik lah permainannya sekarang ya. Oke, baik. Tapi sekali lagi kita masih melihat ini masih sangat dinamis ya, dan partai politik silahkan memang bisa melakukan penjajakan untuk ke 2024. Bicara soal bagaimana masyarakat bisa terlibat, ini juga cukup menarik. Saya mau ke Mas Nugi. Mas Nugi, dalam pemberitaan di cnnindonesia.com, bagaimana sebetulnya respon atau animo pembaca masyarakat ketika banyak sekali peristiwa politik sepekan terakhir ini? Apakah memang cukup tinggi ya publik ingin tahu apa yang terjadi di level para elit ini? Tentu manuver-manuver politik yang dilakukan elit politik menjadi berita yang menarik sebenarnya. Jadi pertemuan antara AHY dengan berbagai ketua umum, atau misalnya ketemu yang tidak sengaja AHY dengan Ganjar di masjid seperti yang disampaikan Mas Revo tadi, itu juga menarik. Tapi saya kira yang yang perlu diperhatikan juga, bagian ketua umum ini kan juga masih masuk dalam bagian jajaran pemerintahan ya. Yeah. Penting juga untuk tetap melakukan kerja-kerja yang nyata sekarang. Misalnya yang baru masuk sebagai menteri karena masih digabung
koalisi pemerintahan ada Zulkifli Hasan yang punya tugas sangat berat terkait dengan kebijakan minyak goreng. Bahkan Zulkifli Hasan sudah berjanji untuk menuntaskan dalam dua bulan ke depan misalnya. Itu yang jadi catatan penting. Artinya apa? Artinya tidak saja kerja-kerja politik yang terkait dengan 2024, tapi di masyarakat juga harus menanti atau menanti jawaban ya persoalan-persoalan nyata yang sudah terjadi di masyarakat dan harus dituntaskan saat minyak goreng, kemudian harga sembako yang mulai naik, kemudian listrik yang sudah naik dan macam-macam seperti itu. Jadi itu diperlukan kerja-kerja nyata. Jadi dan jauh dibandingkan sekedar pertemuan partai-partai politik. Oke, baik Mas Nugi, agar kemudian publik tidak hanya menjadi penonton dalam peristiwa-peristiwa politik seperti sepekan terakhir ini, menurut Anda sejauh mana kita sebetulnya bisa ikut memberikan catatan, menilai, dan juga memberikan masukan terutama sebagai media terhadap partai-partai politik, elit-elit politik ini yang tadi Anda katakan juga ini sebagian besar ketua umum yang juga punya jabatan publik? Ya, ini kan menarik ya, karena yang bermanuver politik ini barisan para mantan lah, ya, berpuasa dan macam-macam gitu ya. Tapi publik bisa melihat secara jejak sejarah kelompok-kelompok yang pernah berkuasa, misalnya dalam 5, 10, 15 tahun terakhir, itu penting dilihat. Misalnya ketika pemerintahan yang lalu bicara tentang sembako untuk diturunkan, kemudian BBM harganya jangan sampai naik, jangan sampai naik, atau penuntasan kasus pelanggaran HAM misalnya, atau kasus-kasus agraria misalnya, apakah sampai sekarang selesai atau enggak. Nah jadi atau misalnya pemerintahan sekarang ketika awal berkuasa Presiden Jokowi sudah berjanji 2014 untuk menuntaskan persoalan di Papua misalnya, tapi sampai sekarang persoalan itu tidak pernah selesai, bahkan Papua makin panas ya saat ini karena ada pemekaran dan macam-macam dan ada militer saat ini. Nah jadi publik bisa mengungkap kembali janji-janji yang pernah disampaikan atau track record yang pernah dilakukan oleh partai-partai politik di zaman dahulu, dan ketika ia ingin berkompetisi saat ini maka ia bisa diingatkan kembali ke publik untuk dibuka secara terang benderang mana yang pernah disampaikan ke publik dan mana yang pernah dijanjikan tapi tidak pernah terlaksana atau janjinya justru ingkar ya, pernah dilakukan sama sekali. Artinya ketika membuka data atau membuka sejarah masa lalu terkait dengan pernyataan politik atau janji-janji politik untuk menuntaskan A, B, C tapi ternyata tidak terlaksana dengan baik, maka itulah yang menjadi catatan bahwa apakah partai politik ini layak didukung atau tidak. Oke, baik. Mas Revo, ada satu isu lain ya dalam kerangka peristiwa politik sepekan ini adalah mendorong atau banyak yang disampaikan juga oleh para elit politik agar koalisi yang banyak ini justru penting untuk menghindari polarisasi katakanlah yang pernah terjadi di tahun 2019. Bagaimana kita memberikan catatan soal isu polarisasi, Mas Revo, di tengah-tengah upaya membangun koalisi agar lebih dari 2 poros dalam Pilpres 2024? Ya, Renhat, isu polarisasi yang sangat mengeras ya, pilkada DKI Jakarta kemudian ke 2019 memang merupakan sebuah pelajaran penting buat kita semua gitu. Bagaimana publik itu harus melihat semua pelajaran-pelajaran di tahun 2019 dan 2017 ini. Yang kita lihat kan kita di bawah ya, masyarakat itu terbelah sedemikian rupa. Gitu. Kita sampai kemudian hubungan silaturahmi keluarga bisa pecah gitu ya. Di WhatsApp grup juga banyak yang keluar gitu dan ujung pada juga ujungnya ke hubungan silaturahmi di nyata. Gitu. Banyak hal kemudian yang memutus dan lain. Tapi ujungnya ketika pemerintahan terbentuk dua kubu yang elit yang bertikai di pemilu justru bergabung dalam satu pemerintahan. Satu sisi itu tentu menjadi contoh positif bahwa pertikaian yang ada di pemerintahan. Tapi publik juga yang di bawah pada akhirnya kan juga ngapain juga gitu kan selama ini harus berkeras seperti itu kalau pada ujungnya kemudian harus berkoalisi. Tapi satu sisi seperti itu, tapi nah ini menjadi pelajaran penting buat kita gitu bahwa
politik jangan sampai kemudian mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan-perbedaan pilihan yang ada itu jangan sampai kemudian memutus tali silaturahmi atau mengoyak persatuan dan kalau misalkan sebenarnya kan ketika di pemilu-pemilu juga dari pada ujinya dengan sistem undang-undangnya sekarang ya Renat ya, ketika tidak tercapai 50+1 kan ada putaran kedua. Jadi berapapun calon yang ada, kalau pada akhirnya nanti harus berujung pada 2 calon, akan memunculkan polarisasi gitu. Ada kemungkinan terjadi polarisasi. Maka sebenarnya jumlah calon itu tidak menjadi cukup signifikan, tapi yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran publik, membangun kesadaran pemilih bahwa semua yang ada di tataran elit politik ini harusnya disikapi dengan lebih bijak. Gitu. Pilihan-pilihan yang berbeda seharusnya tidak membuat hubungan antar itu jadi siapapun itu, ini yang harus PR kita semua bahwa biarkan saja elit-elit itu melakukan drama-drama politik ya dalam tanda kutip drama-drama politik ke atas, tapi kita di bawah jangan sampai terpengaruh ke dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya ketika berkuasa seringkali juga publik juga terlupakan, kan itu yang selama ini yang paling karena dalam publik harus Baik, jadi di tengah manuver dan juga cara-cara parpol sekarang yang tengah bersiap untuk 2024, kita, media dan juga masyarakat masih punya peran ya untuk bisa mengkritisi, memberikan catatan agar juga tidak terbawa dalam genderang 1-2 partai politik yang kemudian bermanuver, tapi kemudian juga kita tidak bisa memberikan catatan kritis terutama soal janji-janji politik yang pernah diberikan dan juga partai-partai yang sejatinya saat ini masih menjadi bagian dari pemerintah dan harus fokus untuk menuntaskan tugasnya sampai dengan 2024. Kita ke isu yang lain, Mas Revo dan juga Mas Nugi, ini soal RKUHP. Mudah-mudahan dengan kita angkat ini tidak tertutup dengan isu politik saja, tapi juga bisa memberikan pencerahan kepada pemerintah dan juga masyarakat tentang soal transparansi, soal pasal-pasal kontroversial, dan juga pasal yang dianggap masih berbau kolonial. Kita akan diskusikan usai jeda bagaimana media melihat soal ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.